Nggak kedengeran Ustaz Hidayat. Ustaz Hidayat nggak ada suaranya. Assalamualaikum Ustaz Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Bermasalah di perangkat nih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Ustadz Miftah udah ready ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allah muslimin dan muslimat dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu di acara webinar Sehat Sehati bersama Zakat Sukses dan Fordai. Alhamdulillah sore ini kita di edisi ke-9. Baik, sore
hari ini bersama kita insya Allah akan bersama atau mendampingi kita guru kita Dr. Haji Onis MA. Beliau adalah pakar muamalah dan aktif muamalah dan ekonomi. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Ya. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Lagi ramai di rumah nih kayaknya masak-masak. Baik, kami informasikan kepada seluruh peserta, silakan yang ada di Zoom untuk mengisi absen jika sudah disebarkan ya. Kembali kita acara webinar saat ini dengan kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita sore hari ini lancar. Al-hadhihi niyyakum niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Allah. Muqaddimah kita akan sama-sama simak tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Miftah Farid dari Pondok Tahfidz Quran Pordai. Kepada Ustadz Miftah Farid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Dan di antara orang-orang dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dari mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat dan Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sama-sama kita simak tilawatil Quran dari Ustadz Miftah Farid yang mengangkat tentang ayat-ayat zakat. Dan bersama kita insya Allah Dr. Oni akan mengupas permasalahan zakat kontemporer, meskipun tentunya waktunya sangat minim ya, 1 jam ke depan, tapi insya Allah Ustadz sudah merangkum untuk bisa disampaikan sore hari ini menjadi bekal buat kita yang belum bayar zakat
atau yang sudah bayar zakat lebih paham lagi ilmunya. Dan sebelum dimulai, pertama kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi absen yang ada di Zoom ya. Kemudian juga bagi peserta juga mari kita ajak yang lain mumpung baru mulai teman-teman kita untuk bergabung agar lebih meriah lagi, lebih manfaat lagi, tersebar lagi ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz sore hari ini. Bagi teman-teman yang ada di lewat YouTube, jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube Porda ITV. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Baik, langsung saja akan kita simak pemaparan materi dari Dr. Oni Sahroni MA terkait dengan permasalahan zakat kontemporer. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Izin Ustaz, boleh ditayangkan ya slide-nya? Ya, silakan operator, mohon ditayangkan karena saya pakai HP juga ini. Ya, baik, Pak. Ya, boleh lanjut ke halaman berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ma ba'd. Ustaz Hidayat, Direktur Zakat Sukses, manajemen, Bapak Ibu semuanya, kita awali dengan penegasan hadits Rasulullah dalam halaman pertama ini bahwa sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Anfa'uhum linnas. Allah kemudian memberikan beberapa contoh aktivitas mereka yang paling dicintai Allah, membuat muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan, membayarkan utangnya. Rasulullah menutup penegasan bahwa orang terbaik, orang yang paling dicintai bukan A, bukan B, bukan C, tetapi mereka yang paling bermanfaat. Nah, wali an abshi ma'akhin fi hajatin ahabu ilayya min a'takir fi hadzal masjid syahran. Orang yang membantu orang lain ya dengan berzakat, berdonasi, berinfak, berbagi, membantu, ringan tangan, menyelesaikan pesan orang lain itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudara sekalian, berikut ini di halaman berikutnya, boleh langsung ke halaman berikutnya ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Silakan operator, mohon. Ya, dalam tabel sambil kita menunggu tayangan tabel ya di halaman kedua. Jadi dalam tabel ini akan saya jelaskan bagaimana menghitung zakat khususnya zakat-zakat aset kontemporer. Baik, belum muncul ya. Nah, kita mulai dengan emas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki emas, apakah wajib zakat? Iya, wajib zakat apabila emas yang dimiliki oleh Bapak Ibu atau Ibu-ibu itu mencapai minimum 85 gram emas dengan nilai karat 22 karat atau sekitar 84 juta sekian telah dimiliki 12 bulan, tunaikan 2,5%. 2,5% baik dalam bentuk rupiah, sembako ataupun emas. Nah, ini akan lebih jelas kalau dibuat ilustrasi. Ibu Khadijah bulan Januari punya emas 70 gram, bulan Februari 80 gram, bulan Maret naik 85 gram. Maka Ibu Khadijah pada bulan Maret tidak wajib zakat, tetapi argo bulan pertama jalan. Kapan ia wajib zakat? Pada bulan Februari tahun berikutnya jika pada akhir Februari mencapai nilai minimum 85 gram emas. Tunaikan 2,5%. Yang kedua, tabungan dan investasi syariah. Jika punya deposito, skema bagi hasil, jika punya saham syariah, baik di investor misalnya, atau punya sukuk tabungan, punya reksadana syariah, atau punya saham yang ditempatkan di usaha teman, kolega. Nah, maka zakatnya sama apabila
keuntungannya mencapai senilai 85 gram emas, tunaikan 2,5%. Ketiga, apabila Bapak Ibu sebagai seorang pedagang jualan properti, jualan HP, jualan baju, sebagai dropshipper, reseller, dan lainnya, wajib zakat sederhananya apabila net keuntungannya mencapai senilai 85 gram emas atau kira-kira 84 juta. Nah, begitu sederhananya. Tetapi kalau rumusan aslinya, inventory barang yang belum terjual di periode tersebut, ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Hasil sewa Bapak Ibu yang punya kos-kosan di sekitar UI, IPB, Unpad misalnya, sekian puluh pintu, apakah wajib zakat? Wajib zakat. Dua pilihan, boleh bisa tahunan, bisa bulanan. Kalau tahunan mengikuti zakat emas atau perak, kalau bulanan mengikuti pertanian. Kalau mengikuti zakat pertanian berarti setiap mahasiswa yang menempati kos-kosan kita bayar sewa, maka wajib zakat apabila hasil sewa tersebut mencapai 6.530.000 tunaikan 5%. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang profesional seperti guru, dosen, karyawan, pegawai, manajemen, advokat, akuntan, YouTuber, pemain sepak bola, dan lainnya, wajib zakat. Nah, pilihan juga nih, bisa ditunaikan tahunan atau bulanan. Tahunan mengikuti zakat emas atau bulanan. Bulanan mengikuti cara kita yang biasa, berarti tunaikan zakat apabila pendapatan Bapak Ibu bulanannya mencapai 6.530.000, tunaikan 2,5%, sekitar Rp155.000. Kalau Bapak Ibu mengelola pertanian sebagai petani di Karawang atau kelapa sawit di Pekanbaru, wajib zakat apabila hasil panennya itu mencapai 6.530.000, ditunaikan 5%. Nah, apabila ada penempatan di rekening konvensional tanpa karena kebutuhan, kalau bank syariah mungkin denda keterlambatan, penempatan di nostro, kalau di pasar modal itu ada saham yang keluar masuk karena tidak memenuhi kriteria saham syariah sehingga perlu di cleansing, maka itu bukan dizakati 2,5, 5, 10, 20, tetapi semuanya menjadi dana non halal, menjadi infak dan sedekah untuk doa apa. Ada si A, seorang bapak karena pensiun, dia punya dana pensiun, tetapi dana pensiunnya ditempatkan di portofolio konven, saham non syariah, obligasi atau deposito bank syariah. Pada saat ditarik, totalnya 550 juta. 500 adalah total potongan gajinya sebagai premi, sedangkan 50 juta hasil pengembangan. Maka yang boleh dicatat sebagai pendapatan dan masuk kantongnya itu 500 juta, sedangkan 50 juta itu sebagai dana non halal, dana riba, yang harus ditreatment sebagai dana sosial, salurkan semua sebagai infak dan sedekah untuk doa apa atau kegiatan sosial. Bapak Ibu sekalian, karena cuma 1 jam, saya coba persingkat, mudah-mudahan ada sisa waktu lebih leluasa untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Singkat tadi Ustaz ya terkait dengan zakat kontemporer yang sekarang menjadi bagian dari pembahasan. Ini Ustadz lebih membuka untuk tanya jawab dan waktunya terbatas. Silakan Bapak Ibu mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan untuk beliau. Ada yang sudah siap pertanyaan? Baik, sebelum ke pertanyaan mungkin Mas Operator mohon di posting untuk CV atau biodata guru kita sore hari ini. Mohon maaf tadi di awal belum saya sampaikan. Mas Aziz atau Mbak Purina, mohon ditampilkan. Sudah? Sebentar Ustaz, apa? Sebentar. Oh, iya.
Baik, sambil menunggu ini ada yang baru datang dan sudah bertanya, mantap ini. Baik, yang lain mohon siapkan pertanyaan ya. Ini kita langsung ke tanya jawab dengan guru kita. Ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Rafika di Madura. Ya, Beliau bertanya, dana non halal itu maksudnya apa ya Ustadz? Kayak riba gitu. Maaf baru datang telat sekali. Baik, silakan. ya Ibu betul. Jadi dana non halal itu dana yang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mengusahakannya, tetapi boleh dimanfaatkan oleh para duafa dan kegiatan sosial. Jadi misalnya si A membuka rekening konven karena kebutuhan bisnis, karena kliennya memang berekening konven. Nah, karena dibuka, akhirnya ada pembungaan. Misalnya dananya 10 juta dan bunganya 500.000. Maka yang 500.000 itu adalah dana non halal yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tetapi harus disalurkan untuk duafa atau kegiatan sosial. Seperti JHT, maka jika JHT-nya itu ditempatkan di portofolio konven, maka yang boleh dimanfaatkan adalah sebesar premi yang dibayarkan, sedangkan kelebihannya itu jadi dana ribawi, dana yang tidak halal, harus disalurkan layaknya infak dan sedekah untuk duafa. Demikian Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah dijawab ya Ibu. Ya, termasuk tadi dana ribawi, dana non halal ya. Baik, sebelum dilanjutkan saya ingin menyampaikan biodata dari pemateri kita, narasumber kita sore hari ini. Insya Allah Dr. Oni Saharoni ini tidak asing lagi di kita. Beliau memiliki sosial media ya, diantaranya yang beliau kembangkan adalah muamalah daily, baik itu di Facebook, YouTube, kemudian juga di Telegram dan sebagainya. Beliau lahir di Serang tanggal 26 bulan November 1975, masih muda, luar biasa Ustaz. Dan istri Ibu Heti Muslihah, orang tua Pak Mehmet dan Ibu Jumroh. Anak beliau ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ustaz ya? Ya Ustaz. Masya Allah. Barokah ya. Pendidikan beliau dari Raudatul Hufat Pekalongan tahun 95, Fakultas Syariah Al-Azhar, S2 di Al-Azhar dan S3 di Al-Azhar. Secara khusus mendalami fikih muamalah dan ilmu syariah. Kegiatan beliau sekarang di konsultasi syariah rutin di Republika setiap Rabu, Senin, dan Jumat. Dan syariah di muamalah daily dan SCC. Talaki fikih di SEBI, juga sebagai penulis buku dan anggota DSN MUI. Penghargaan yang sudah didapatkan oleh beliau adalah Tokoh Ulama Syariah tahun 2015 versi majalah Investor Jakarta. Dan karya beliau sebagaimana yang kita lihat di layar ini sudah sangat banyak sekali, Masya Allah. Baik, kita kembali lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tepat berada di kegiatan ini karena insya Allah pertanyaan-pertanyaan seputar zakat kontemporer akan dijawab langsung oleh pakarnya di sore hari ini. Baik, kami masuk ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Ibu Mirawati Kartika, bagaimana dengan perhiasan emas? Cara menghitungnya apa sama dengan emas batangan yang beratnya 85 gram? Terima kasih Ustadz. Ya Ibu, jadi jika Ibu memiliki emas beragam, baik batangan ataupun perhiasan yang tidak digunakan sebagai perhiasan, maka tetap wajib zakat apabila emas tersebut dari sejak nilainya 85 melewati 12 bulan, maka ditunaikan 2,5%. Misalnya Ibu di rumah punya logam mulia, emas batangan, antam, kemudian beberapa emas perhiasan tetapi tidak digunakan sebagai perhiasan. Kita ilustrasi, Ibu punya 100 gram, 50 gram batangan, 40 gram logam mulia, 10 gram perhiasan, dan 10 gram lagi perhiasan yang digunakan.
Maka yang wajib zakat berarti 90 gram. Nah, 90 gram. Karena 90 gram ini sudah mencapai nisab karena ambang batas minimumnya kan 85 gram emas. Apabila di bulan 1 dan bulan 12 mencapai senilai minimum 85 gram emas, maka wajib zakat tunaikan 2,5%. Jika emasnya berbeda-beda karatnya, maka yang jadi referensi 85 itu 22 karat dengan nilai dengan harga pada saat wajib zakat akhir bulan ke-12. Gitu, Ustaz. Baik, Masya Allah, sangat terperinci dari beliau. Baik, saya beri kesempatan kepada pemirsa yang mau bertanya langsung sebelum saya bacakan pertanyaan yang di chat Zoom. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Oni, kami persilakan. Alhamdulillah, peserta di Zoom sudah 63 peserta. Kami persilakan, kami beri kesempatan spesial yang mau bertanya langsung ke Dr. Oni. Monggo. Ahwan Ustadz, Ahwan. Tadi yang kalau seumpama bukan emas batang tapi cuma perhiasan aja tapi nggak dipakai gitu loh Ustadz. Terus cara menghitungnya gimana? Ya, betul Ibu, tetap wajib zakat, harus ditunaikan zakatnya. Jadi apabila Iya, maksudnya kita tahu gramnya, jumlah gramnya, terus dikalikan sama nilai jumlah, maksudnya uangnya berapa gitu, gimana Ustadz cara menghitungnya? Umpama kan kita punya 85, katakanlah sudah 85, terus kita menghitungnya berdasarkan 1 gramnya berapa juta, seumpama berapa ratus gitu, terus gimana Ustadz itu cara menghitungnya? Kasarnya gimana cara menghitungnya? Betul. Jadi cara menghitungnya berarti kalau emas tersebut sudah dimiliki oleh Ibu 12 bulan, katakanlah Ramadan ini, hari ini bulan ke-12, langsung aja malam ini pada maghrib kita hitung-hitungan. Jadi harga 1 gramnya berapa hari ini? Nah, kalau hari ini misalnya kali 85. Misalnya kali 85 totalnya 84. Awan Ustadz kurang jelas. Oh iya. Kurang jelas ya? Ya, jelas sih, silakan disimak pelan-pelan. Ya. Jadi sederhananya 84 juta kali 2,5%. Itulah kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh Ibu jika emas yang dimiliki oleh Ibu yang tadi perhiasan tapi tidak digunakan sebagai perhiasan mencapai 85 gram emas. Begitu Ibu. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau dirupiahkan berarti dari 85 gram kali misalkan sekarang 1 juta. Berarti 85 juta. Ya, kalau memang kita asumsikan 1 gramnya 1 juta. Berarti tinggal 85 juta kali 2,5. Nah, ini memang zakat emas ini juga ada pesan yang terkandung ya. Jadi agar kan 2,5 ini memang besar dan dia akan terkena menggulung setiap tahun andaikan nisabnya nyampe, usianya juga nyampe. Nah, pesannya adalah jangan sampai emas itu tetap berbentuk emas, tetap menjadi aset yang nganggur, tidak diapa-apain. Nah, agar ia tidak mengambil bagian besar dari aset, karena 2,5 itu bukan dari hasil pengembangan pergerakan nilai emas, tapi dari total, kan gede banget kan? Nah, supaya tidak mengambil besar, maka jadikan ia menjadi aset yang berputar. Dijadiin modal, diberiin kendaraan, disewakan, beliin rumah, disewakan gitu, atau diinvestkan ke saudara atau teman yang bisnisnya memang termitigasi risikonya. Nanti kalau sudah berputar, maka 2,5-nya itu dari net keuntungan sehingga besaran yang dikeluarkan memang tidak terlalu besar. Begitu hikmahnya. Oh ya, Masya Allah ya. Jadi hikmahnya agar harta tidak menumpuk tadi kata Ustadz ya, biar diinvestkan, disalurkan lah, biar berputar. Baik, saya kembali ke pertanyaan di chat Zoom. Nanti diselang-seling aja yang mau langsung dan chat Zoom ya. Saya lanjutkan dari pertanyaan Ibu Debi. Apakah bayar zakat mal baiknya ke lembaga dan jika dibolehkan membayarkan langsung ke penerima, yakni 7 golongan penerima, 8 nggak salah ya, 8 asnaf,
Maksudnya seringkali saya bingung untuk batasan fakir dan miskin. Misal kita ada saudara yang tergolong butuh ditolong karena tidak punya penghasilan tapi masih punya rumah. Apakah termasuk 8 golongan penerima zakat? Terima kasih Ustadz. Jadi ini apakah harus ke lembaga atau secara langsung, dan beliau bingung mengenai kriteria terutama fakir miskin Ustadz. Ya, jadi idealnya tunaikan zakat melalui lembaga seperti zakat sukses. Jadi kalau hari ini punya usaha yang dikelola, tunaikan 2,5%-nya untuk zakat sukses. Kalau memang kita sebagai seorang dokter, 2,5% dari pendapatan bulanan kita untuk lembaga ambil zakat yang amanah, profesional, dan juga teregistrasi. Nah, kecuali ada keluarga di luar ayah ibu, di luar anak, di luar suami atau istri, seperti keponakan, sepupu yang du'afa, mungkin bisa kita salurkan untuk mereka dan sebagian persennya untuk lembaga. Jadi tetap ke lembaga ada, tetapi juga jika ada saudara yang membutuhkan tentu apa, kita berikan perhatian juga ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, ibda biman ta'ul. Kenapa ke lembaga tetap harus ada? Karena donasi yang ada di kantong seluruh hartawan di Indonesia ini nggak seberapa dibanding total du'afa yang gagal ginjal, nggak bisa bayar BPJS, tinggal di Kali Ciliwung, iya suami, istri, dan 2 anaknya di balik gerobak, di samping-samping mall, di trotoar, nggak sebanding, apalagi yang ada di kantong kita hanya 2,5% dari pendapatan bulanan. Nah, kalau lembaga zakat kerjanya tuh harian memang ngulik tuh. Jadi kalau ditanya, ini di Depok siapa yang gagal ginjal? Di Depok ini siapa yang kritis? Mereka ada datanya tuh. Nah itu, jadi kira-kira kaidahnya alil fuqara wa aslalil dunya. Yang kedua, memang kriteria fakir miskin yang mudah diraba adalah apabila kebutuhan dasarnya tak terpenuhi. Dapur nggak ngepul, SPP kesulitan bayar, berobat nggak bisa, itu kriteria yang paling kasat mata. Jadi walaupun dia punya rumah, jadi contoh yang Ibu sampaikan itu adalah du'afa. Nah tetapi idealnya lagi-lagi karena dana kita terbatas, pilih du'afa, pilih saudara yang du'afa yang paling darurat untuk dibantu. Demikian Ustaz. Baik ya. Jadi beliau menyarankan ya agar tetap ada alokasi untuk dibayarkan melalui lembaga ya, dan kita alhamdulillah di sini penyelenggara adalah Zakat Sukses sebagai lembaga amil zakat yang sudah kompeten dan legal. Mari Bapak Ibu yang hadir jangan sungkan-sungkan untuk menyalurkan zakatnya melalui Zakat Sukses ya. Tadi untuk kerabat juga ya, yang terdekat dan yang terbutuh ya, yang paling butuh tentunya ya, yang bisa kita salurkan ya. Tapi jangan lupa untuk tetap melalui lembaga, karena tadi lembaga itu sehari-hari memang mengelola asnaf zakat ya, kalau itu jadi banyak saluran yang diperlukan untuk melalui lembaga. Baik, kami lanjutkan dari pertanyaan Bapak atau Ibu Arfioni. Kami sampaikan dalam Al-Quran surah Taubah ayat 60, yatim tidak termasuk asnaf yang 8. Untuk santunan yatim, apakah kita boleh mengambil dari zakat mal? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, jadi dana zakat boleh diserahkan kepada yatim selama du'afa. Jadi yang membuat yatim itu menjadi penerima zakat bukan statusnya sebagai yatim, tetapi apakah yatim itu du'afa atau tidak. Jadi kalau misalnya ia yatim, tetapi ibunya itu hartawan, nah jelas-jelas bukan penerima zakat. Jadi yang boleh adalah yatim dan pada saat yang sama du'afa. Nah, baik itu ya. Demikian terkait yatim, boleh selama masuk kriteria yatim ya, fakir miskin atau du'afa atau yang asnaf yang lainnya. Mungkin ada pun pemberian lain, memang mungkin ada yatim saja, tapi lebih pada sedekah gitu saja untuk yatim. Ya. Baik, yang mau menanya langsung, saya kasih kesempatan kembali, silakan. Silakan open mic-nya. Kalau ada yang bertanya langsung sebelum kami bacakan kembali dari
chat Zoom-nya. Boleh nanya, Pak? Bapak siapa di mana? Silakan sampaikan. Bapak Eri Dari mana Pak Eri? dari tinggalnya di Tangerang Selatan, kerjanya di Pemkot ya. Masya Allah. Silakan Pak Eri sampaikan. Begini Ustadz, Ya, Ferry. saya kebetulan sekarang di wilayah mengelola zakat ya Ustadz ya. Yang ini saya tanyakan yang ada dua. Yang pertama, kalau di komplek itu kan biasanya pada pulang kampung nih Ustadz, pada pulang kampung panitianya gitu, terus jadi pada agak, terus kemudian untuk menjaga amanah ini kan, apakah kemudian di masjid itu kita ingin mendaftarkan jadi UPZ, apakah UPZ ini ketika amanah yang zakat fitrah terutama itu Ustadz yang harus dibagikan sebelum sholat Id, apakah boleh ketika warga sudah menyerahkan kepada kita itu akadnya sebagai amil gitu Ustadz. Jadi nanti kita bisa, kalaupun nanti pulang lebaran, setelah lebaran yang fitrah ini bisa kita bagikan. Yang kedua, karena saya juga relawan daripada ini ZS, kaitan dengan asnaf sabilillah Ustadz ya. Masih ragu apakah sabilillah ini kriterianya seperti apa? Apakah sabilillah yang memang miskin gitu, atau sabilillah juga yang tidak miskin juga bisa? Maksud saya misalkan kayak seorang dosen yang aktif membina masyarakat, ini kan juga tafaqquh fiddin, apakah itu juga bisa? Jadi dua hal itu Ustadz yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eri. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi para relawan yang bekerja temporal saat Ramadan saja itu boleh dan berhak mendapatkan hak dari amil maksimum 12,5% atau likulli sinfin at-thumun sebagaimana penegasan dari Ibnu Atiyah dan sejalan dengan regulasi perundang-undangan di Indonesia. Nah, walaupun sebenarnya yang dikategorikan amil itu alaiha bukan fiha. Alaiha adalah karyawan tetap, pegawai tetap. Dari mulai unit penghimpunan, dari mulai accounting, marketing, dan penyaluran dan pengelolaan dana zakat. Tetapi jika ada relawan bekerja temporal selama Ramadan, boleh diberikan hak dari maksimum 12,5% yang menjadi hak amil atau wal amilina fiha. Nah, kemudian yang kedua, kalau dalam fikih memang makna fisabilillah ini ada 3 ya. Yang pertama, mereka yang mendedikasikan diri untuk terlibat dalam peperangan fisik ya, al-qital fisabilillah. Yang kedua, memperluasnya apapun aktivitas kebaikan dari mulai seorang guru, wartawan, apapun profesinya, selama kebaikan itu dikategorikan fisabilillah. Nah, di tengah-tengah inilah pendapat yang dipilih oleh banyak kalangan, terutama di industri filantropi ya, yaitu mereka berprofesi di aktivitas kebaikan, profesional, dan mendedikasikan diri untuk i'la kalimatillah. Jadi contoh seorang guru yang asal-asalan ngajar nggak masuk. Dia harus naik kelas menjadi seorang profesional. Nah, nggak masuk juga guru profesional tapi teladan, rasa ingin memahamkan pada siswa. Kira-kira begitulah gitu. Kalau kita buat parameter katanya. Jadi wartawan biasa belum masuk, tapi wartawan yang punya misi untuk mengkanter hoak, yang meluruskan pemahaman, nah itulah kira-kira yang masuk dalam kategori wartawan fisabilillah. Demikian, Ustaz. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ustaz. Silakan. Dari mana dan siapa namanya? Silakan disampaikan. Pak An, alhamdulillah. Laneglang. Baik, silakan Pak An. Singkat padat Pak An. Assalamualaikum Ustaz. Ya siap Ustaz. Dalam bulan puasa ini kan ada zakat fitrah di Ustaz. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah, dan apakah boleh zakat fitrah itu dialihkan ke yang lain, misalkan untuk beli sesuatu kepentingan umat gitu Ustaz. Misalkan bikin air atau bikin apa yang manfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Silakan. Iya Pak An. Jadi zakat fitrah itu khusus untuk duafa. Khusus untuk duafa ya. Sebagaimana hadisnya memang untuk duafa. Sebagaimana makosidnya agar pada hari raya Lebaran nanti tidak ada umat Islam yang enggak membersamai yang lain bergembira karena dapurnya enggak ngepul. Jadi itu yang menjadi hikmah sehingga seluruh donasi zakat fitrah serahkan semuanya untuk duafa, untuk kebutuhan dapur, kebutuhan mendasar. Yang penting mereka bisa memanfaatkan untuk kebutuhan dasarnya. Jadi kalau menurut saya, menurut pemahaman saya nggak boleh digunakan untuk fasilitas publik, public facility ya. Karena itu harusnya diambil dari amplop zakat atau amplop hasil pengembangan wakaf gitu. Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih. Begitu Pak An ya. Jadi untuk fitrah harus peruntukan konsumtif ya terkait duafa ya. Tidak untuk yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Masya Allah pertanyaan sudah 11 ini. Saya lanjutkan dari chat Zoom dulu, nanti kami kesempatan lagi. Jadi nanti bertanya setelah kami beri kesempatan ya, hadirin sekalian yang untuk pertanyaan langsung. Saya akan lanjutkan pertanyaan dari Bapak Iwan di Depok. Pertama, THR apakah masuk zakat profesi atau hadiah, Ustadz? Yang kedua, nisab zakat perdagangan dihitung dari hasil saja atau dari modal plus hasil? Itu, Ustadz. Ya, jadi THR itu adalah bagian dari zakat pendapatan di bulan itu. Kita pakai ilustrasi. Jadi Pak Ahmad di bulan April ini tanggal 25 gajian. Nah, dari salary yang didapatkannya, dari take home pay yang didapatnya, digabung dengan gaji 13, digabung dengan THR, digabung dengan fee perjalanan dinas. Nah, kemudian tunaikan 2,5% dari take home pay sebagai zakat pendapatan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perdagangan. Memang sih simpelnya 2,5% dari net, dari keuntungan, akumulasi keuntungan hasil dagang selama setahun. Kalau mengikuti hadis Samurah bin Jundub, karena yang muruna andu kerja sorokoh memano idulil bayi, asolahnya sih, jadi formulasi perhitungannya adalah inventory atau barang dagangan yang tak terjual di periode itu ditambah keuntungan. Ini mungkin istilah ini nggak tepat bagi para akuntan, mohon diluruskan juga nih. Ditambah keuntungan, dikurangi biaya operasional termasuk gaji pegawai kali 2,5%. Demikian, Ustaz. Nah, baik. Lumayan jelimet tuh yang perdagangan ya. Insya Allah mungkin ada waktu khusus ya. Ya. Atau Ya, nanti jika simulasinya terasa berat, udah sementara ambil jalan yang paling ringan, 2,5% dari net keuntungan hasil usaha jika keuntungannya mencapai senilai minimum 85 gram emas. Betul. Baik, ya itu mudahnya kalau keuntungannya sampai 85 gram itu 2,5% Ustaz ya. Baik, insyaallah ya. Bisa ini juga teman-teman mungkin bisa mengikuti postingan di Muamalah Daily ya. Ustadz suka posting materi-materi singkat ya, ringan 2-3 menit tapi membahas satu permasalahan yang mudah dipahami insya Allah. Ya, jadi yang belum like atau belum mengetahui akun Muamalah Daily silakan bisa di Facebook atau di YouTube Ustadz ya. Di YouTube dan juga di Telegram. Baik, kami lanjutkan Ustadz. Pertanyaan dari para pemirsa. Ini masih dari Ibu Debi, saya lewat dulu saja, dari yang lain dulu maksudnya. Dari Ibu Supriyati, jika kita menyalurkan zakat pada penerima langsung, apakah boleh tanpa menyebutkan bahwa yang kita berikan adalah uang zakat? Mohon maaf jika sudah dibahas karena, baik silakan. Boleh Ibu. Jadi boleh menyalurkan zakat kepada end user langsung, kepada duafa tanpa harus menyampaikan bahwa ini zakat saya. Cukup sampaikan, itu sudah menggugurkan kewajiban zakat kita sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ahli fikih. Bahkan jika diketahui kalau disampaikan akan menyinggung perasaan, maka tidak menyebutkan itu lebih baik. Demikian, Ustaz.
Ya, baik. Ya, jadi lihat kondisionalnya ya. Boleh tadi kata Ustadz tidak disebutkan kalau kepentingannya dan itu tidak menyinggung perasaan orang yang kita beri. Baik, dari Ibu Supriyati sudah, dari Bapak Miftah, apakah guru termasuk asnaf yang 8? Ya, tadi sudah dibahas ya Ustaz ya. Ya, gurunya yang terkait apa mungkin boleh dijelaskan lagi Ustaz? Ya, jadi kalau gurunya guru du'afa berarti masuk asnaf bagian du'afa dalam kurung fakir miskin. Tapi kalau memang kita ingin menyalurkan kepada mereka dalam kapasitasnya fisabilillah, berarti tidak ada hubungannya dengan kemampuan keuangan keluarga. Guru hartawan pun boleh menerima zakat andaikan mereka dipandang sebagai guru yang amanah, profesional, mendedikasikan, dikenal tepat waktu, disiplin, teladan gitu. Jadi fisabilillah itu diberikan bukan karena kurangnya kemampuan keuangan, tetapi karena dedikasi, kontribusi, dan dakwahnya sebagai seorang profesional, sebagai seorang guru profesional. Itu yang pertama. Tetapi hari ini mungkin karena donasi yang ada di kantong lembaga zakat juga terbatas, di kantong para hartawan juga terbatas, jadi akhirnya kita harus milih-milih nih. Kalau memang ada guru profesional hartawan berkecukupan dengan guru du'afa, mungkin guru yang du'afa lebih diprioritaskan. Demikian, Ustaz. Baik, Masya Allah. Mungkin boleh sedikit cerita Ustaz, kalau zaman dulu kan dari Baitul Mal Ustaz ya, Baitul Mal kemudian memberikan support untuk para ilmuwan, para ulama. Itu dulu tuh dari zakat atau alokasi lain Ustaz? Zaman khalifah-khalifah terdahulu Abbasiyah. Ya, mungkin nanti detailnya nih jadi PR. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya melalui Japri juga boleh, untuk saya telaah dan cari referensi yang tepat terkait ya. Tetapi yang saya tahu memang pengelolaan zakat pada masa Rasulullah memang diatur. Jadi diatur, dikelola langsung oleh khilafah, oleh Rasulullah ya. Jadi Rasulullah mengutus para sahabat untuk menarik, menghimpun dari para hartawan, dikelola langsung oleh para amilin hingga dinikmati oleh para mustahik. Jadi memang tidak ada, jadi yang nyunnah itu memang diberikan kepada amil yang mengelola. Dari itu mungkin salah satu contohnya ya. Nah, yang kedua di sisi lain kita juga melihat dalam sirah Rasulullah dan para sahabat, misalnya Umar bin Abdul Aziz, bagaimana mereka itu memberikan kafalah tidak hanya kepada du'afa tetapi pada lansia, pada mereka yang membutuhkan, itu diberikan kafalah. Memang idealnya sih, bab ideal dan bab realita nih. Bab ideal kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya itu kan memang di-cover oleh otoritas, sebagaimana masyarakat juga berkewajiban untuk membayar pajak dan zakat. Idealnya sih kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan itu free dinikmati. Nah, tapi lagi-lagi kita ke realita nih. Karena realita yang ada ya akhirnya kita melakukan fikih muwazanah ya, masing-masing bisa di-cover oleh swasta, didirikan lembaga-lembaga profesional. Mungkin seperti zakat sukses ini menjadi salah satu solusi nih. Jadi dibuat lembaga profesional ikut berkontribusi menyelesaikan masalah tadi, masalah du'afa, masalah sosial di tingkat lokal gitu di Depok ya. Demikian, Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Jadi indah sekali kalau pengelolaan zakatnya sudah sangat rapi ya, namun realitanya di kita memang belum. Ini upaya semua ya, termasuk zakat sukses dan lembaga-lembaga lain mengupayakan agar pengelolaan zakat lebih rapi lagi. Dan saya juga mengimbau kepada para peserta ya, jangan lupa untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah, fidyahnya melalui zakat sukses. Baik. Kami ada waktu 10 menit lagi para hadirin sekalian. Sebelum dilanjut, mohon ke
admin, operator untuk mengcopy semua pertanyaan ya, mengcopy semua pertanyaan karena sudah ada 23 pertanyaan baru nih Ustadz dari yang muncul, tidak mungkin dijawab dalam waktu 10 menit. Mohon nanti kita akan kirim ke Ustadz nih untuk barangkali juga dari 23 ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sama ya. Jadi nanti para peserta yang belum masuk di grup Zakat Sukses webinar bisa masuk. Insya Allah nanti dikasih reviewnya dari pertanyaan yang ada sebagai oleh-oleh dari kajian ini. Kami lanjutkan dari Bapak atau Ibu Ananda. Beliau bertanya, menghitung zakat mal tabungan dari saldo mengendap, lalu setelah sesuai nisab 85 gram emas, maka bayar zakat 2,5% atau bagaimana Ustaz? Iya. Menghitungnya. Ya, Ustaz. Jadi akumulasi, jadi 2,5% dari akumulasi pokok dan bagi hasil. Andaikan ditempatkan di lembaga keuangan syariah. Tapi kalau di lembaga keuangan konven, caranya jadi 2 tahapan. Pertama, keluarkan dulu dana non halal bunga riba dan seluruhnya disalurkan untuk duafa, kemudian pokoknya dizakatkan kembali. Demikian, Ustaz. Baik ya. Jadi kalau di bank syariah pokok dan bagi hasilnya. Kalau di non syariah pokoknya saja ya Ustaz ya. Yang ribanya keluarin dulu. Iya, betul Ustaz. Masya Allah. Kami lanjutkan dari Ibu Siti Ngaisa. Ibnu Sabil tuh kriteria tepatnya yang seperti apa Ustaz? Karena kan masuk asnaf. Betul. Ya, jadi Ibnu Sabil ini banyak yang memaknainya dengan makna-makna kekinian ya, seperti para pengungsi, seperti saat terjadi banjir di beberapa daerah sehingga sebagian keluarga harus mengungsi, seperti di Sumatera Barat hari ini di beberapa titik ya, dan itu kan akhirnya jadi mengungsian. Nah, itu menurut para ulama bagian dari makna fisabilillah. Secara substansi mereka tidak nyaman, tidak ada tempat tinggal, jadi tinggal di pengasingan dengan sarana yang terbatas. Mereka berhak mendapatkan bantuan dari donasi zakat karena dikategorikan Ibnu Sabil. Baik ya. Jadi pengungsi Ustaz ya, boleh juga Ustaz ya. Betul. Baik, kami lanjutkan dari Bu Desi. Bentar, ini dari Ibu Desi Ustaz, bila menghitung zakat penghasilan, apakah dari total pendapatan kotor atau yang sudah bersih setelah dikurangi potongan-potongan cicilan hutang? Ya, itu sebenarnya boleh Bu Desi. Jadi pilihan pertama dari gross atau dari bruto relatif, maksudnya dari THP. Kalau kita dapat pendapatan sudah dikurangi pajak, langsung kurangi 2,5%. Pilihan kedua dari net. Jadi kita salurkan dulu untuk kebutuhan dasar, SPP dan kebutuhan kesehatan, baru sisanya dilihat udah nyampe nisab apa belum. Dari 2 pilihan ini, menurut saya pilihan pertama dari THP, dari bruto atau gross, itu lebih afdol. Insya Allah lebih berkah karena juga besarannya tidak terlalu signifikan, tidak mengganggu cash in cash out keluarga nih. Karena kalau pendapatannya 6.530.000, 2,5%-nya itu hanya Rp150.000 ya. Ya, Masya Allah. Jadi ada 2 pilihan, tapi yang lebih aman dari pendapatan kotor ya Ustaz ya, biar lebih tenang dan insya Allah tidak akan menggoyahkan keuangan juga ya, cuma 2,5% insya Allah. Baik, sebelum ditutup kami kasih kesempatan bertanya langsung, silakan bisa raise hand dulu buat peserta yang hadir. 1 pertanyaan untuk pertanyaan langsung. Dan sebelumnya kami ingatkan juga untuk mengisi absen yang ada di chat Zoom bagi peserta yang ada di Zoom. Ya, silakan sudah di-share oleh admin, oleh operator. Silakan dilihat di chat Zoom absen dulu. Silakan bagi yang mau bertanya langsung kasih kesempatan 1 sebelum saya bacakan karena waktu kita tinggal 4 menit bersama kita. Pak Ali, mau bertanya Pak Ali? Pak.
Ya, silakan Pak Ali, dari mana? Tidak, Pak. Oh, tidak. Silakan ditutup ininya, di mute kalau tidak bertanya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke pertanyaan di chat Zoom. Untuk YouTube ada di Fordai TV live sekarang, bisa disimak kembali. Nanti juga ada live delay di Zakat Sukses. Jadi permasalahan yang disampaikan di sini nanti bisa kita simak kembali ya. Ada di YouTube Fordai TV. Silakan Bapak Ibu yang belum berkunjung ke Fordai TV, silakan dibuka di YouTube-nya di Fordai TV. Baik, saya bacakan satu pertanyaan lagi sebelum ditutup dari Bapak Iwan kembali. Zakat saham berapa persen Ustadz? Pertama. Kemudian yang kedua, tarif zakat peternakan jika mengeluarkan biaya atau kos, apakah mendapatkan potongan seperti halnya zakat pertanian? Itu Ustadz. Pertama saham, zakatnya berapa? Kemudian zakat peternakan, kalau ada kosnya, zakatnya seperti pertaniankah? Seperti itu. Padahal Ustaz. Ya, untuk zakat peternakan, jika memang yang dimaksudkan adalah untuk dijual, maka ketentuannya adalah zakat perdagangan. Jadi kalau memang misalnya ayam pedaging dijual, maka kalau memang jualannya per 3 bulan atau per bulan diakumulasi aja selama 12 bulan jika net keuntungannya mencapai minimum senilai 85 gram emas, tunaikan 2,5%. Mau berbentuk ayamnya juga nggak apa-apa, mau berbentuk dagingnya juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berikan yang paling dibutuhkan untuk apa. Nah, intinya ketentuan zakat perdagangan. Yang kedua untuk saham. Jadi saham ini dibagi dua. Untuk kategori trader orang yang membeli untuk mendapatkan capital gain, maka berlaku ketentuan zakat perdagangan. Untuk orang yang membeli saham untuk tujuan investasi untuk mendapatkan dividen, maka berlaku ketentuan zakat mustaqallat 2,5% dari dividen. Demikian, Ustaz. Baik. Demikian ya untuk pertanyaan Pak Iwan. Masih bisa, mudah-mudahan masih bisa dioptimalkan saja untuk pertanyaan. Dari Ibu Tuti, bila zakat mal belum sampai nisab tapi dikeluarkan di bulan Ramadan yang baik ini, apakah itu sudah termasuk zakat mal yang dikeluarkan, Ustaz? Ya, betul, itu sebuah keutamaan. Dulu juga para sahabat nggak punya kalkulator ya, tetapi mereka memberikan ya, melerahkan, mengorbankan setengah dari harta terbaiknya, bahkan separuh dari harta terbaiknya, seperempat atau bahkan seluruhnya. Jadi jika ada di antara Bapak Ibu sebelum haul sudah nyampe nisab, tunaikan zakat, menggugurkan kewajiban di bulan ke-12 nggak perlu tunaikan zakat lagi. Atau sudah nyampe haul, belum nyampe nisab, menunaikan berarti dicatat sebagai sedekah infak terbaik ya. Jadi lantana berbero hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Luar biasa ya. Nah, baik ya, itu berarti kalau didahulukan itu lebih baik Ustaz ya, sebagai contoh pada sahabat. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, tentunya sangat seru ya pertanyaan-pertanyaan mengenai zakat ini, dan kita ada di bulan Ramadan yang memang ada syariah zakat fitrah diantaranya yang harus ditunaikan. Juga kebanyakan kita memang menunaikan zakat mal dan sebagainya di bulan Ramadan ya. Ini kesempatan sekali untuk kita memperdalam, namun waktu tentunya tidak memadai untuk dilanjut karena memang kita hanya 1 jam. Mudah-mudahan bisa di lain waktu bertemu lagi dengan guru kita Dr. Oni Sahroni MA untuk membahas mengenai fikih zakat kontemporer. Ya, jadi mohon maaf para peserta sekalian, insya Allah pertanyaannya sudah dihimpun oleh tim admin
dan nanti akan di-share di grup Zakat Sukses untuk webinar ini ya. Insya Allah nanti kami kirim ke Ustadz pertanyaannya yang setelah dijawab kami kirim kembali sebagai referensi buat kita dalam melaksanakan perintah zakat ini. Baik, Ustadz Oni mohon berkenan untuk memberikan statement akhir mungkin untuk pertemuan kali ini agar lebih gamblang, lebih jelas buat kita semua. Arahan dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, ya jazakallah Ustaz Hidayat, jazakallah zakat sukses dan pordai ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi sosok yang paling dicintai Allah, menjadi sosok yang berbagi, membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Bagi mereka yang wajib zakat dengan infak sedekah, segera manfaatkan momentum Ramadan mulia. Bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, tentu berbagi bisa dengan segala hal, menjadi mediator, fasilitator, ya, relawan zakat sukses, itu juga menjadi salah satu bentuk dari khairun nas, ahabun nas ilallahi anfa'um linnas. Demikian Ustaz. Baik, demikian wejangan dan arahan dari Dr. Oni agar kita menjadi orang-orang yang anfa'uhum linnas, terutama di bulan mulia ini. Teman-teman jangan lupa tunaikan zakatnya di bulan yang penuh keberkahan ini melalui zakat sukses, ya, agar titipan zakat, sedekah, infak, wakaf dari para hadirin sekalian, insya Allah akan dikelola dengan baik oleh lembaga kita, lembaga Amil Zakat Sukses. Ya, sebelum ditutup kami ingatkan pertama untuk kembali ngabsen ya, isi presensi bagi yang belum. Kemudian insya Allah pertanyaan kami tampung dan akan kami kirim jawabannya setelah diberi jawaban oleh Ustadz di grup Zakat Sukses dan juga grup Pordai. Kemudian yang ketiga, untuk besok kita akan kembali bertemu di waktu yang sama dengan webinar tema yang lain. Insya Allah bersama Ustadz Fauzan Sugiono dengan tema ayat-ayat tentang hati, ya, manajemen kolbu, Masya Allah ya. Jadi di zakat sukses ini selama 30 hari kita diberikan menu-menu kajian yang variatif, dari mulai kajian saum, zakat, tazkiyatun nafs, wawasan keislaman, dengan para pembicara yang luar biasa, ya, level-level nasional. Ada Dr. Oni, ada Ustadz Asep Sobari, ada Kiai Khalil Nafis, ya. Jangan lupa untuk terus bersama kajian webinar sehati zakat sukses Pordai. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Oni Swahroni atas bimbingannya di sore hari ini. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa sehat, diberikan keberkahan ilmu dan keluarga, kesehatan semuanya Ustadz. Ya, dan juga para peserta, seluruh panitia kami ucapkan terima kasih atas kesertaannya di kegiatan sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa, baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin pamit dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum. Belum foto ya, Afan saya dapat. Afan lupa. Ya, yang ada silakan dipoto dulu. Mungkin udah. Ya, Bapak Ibu yang masih berada di ruang Zoom mungkin bisa mengaktifkan kamera untuk kita berdokumentasi. Ya, silakan diaktifkan kameranya yang masih ada. Ustadznya udah live ya, Afwan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengaktifkan kamera. Kita foto 2 kali nih. Bismillah. Ya. Hari ini tadi hampir 80 ya di Zoom. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, jazakumullah khair Bapak Ibu sekalian. Baik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin live Kak Abdul Aziz. Siap, Ustaz. Betul, betul.